Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi kawan. Saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kawan, kalau kita tahu ya, ada pagi, ada malam, ada siang, ada sore. Pokoknya intinya ada bergandengan gitu ya, ada berpasang-pasangan gitu. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Nah, pagi ini kita akan diskusi bersama Ustadz Mim Saiful Hadi soal orang yang paling jahat. Siapakah dia? Naudzubillah ya. Tapi kita juga harus tahu kawan, supaya kita tidak menjadi orang yang paling jahat. Nah, tapi saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, kalau lihat wajah saya kayaknya nih sehat Pak ya. Baik ya Ustadz, bukan jahat. Alhamdulillah, sehat luar biasa ya. Alhamdulillah. Allah mengaruniakan kesehatan sehingga bisa berjumpa. Betul, ngobrol Ustaz. bersama di pagi hari ini. Alhamdulillah, Ustadz Mim. Orang yang paling jahat ada ya Ustadz ya di dunia ini Ustadz ya? Oh ada, pasangannya orang hidup ya. Iya gitu ya Ustadz ya, ada Iya. baik, ada jahat. Monggo Ustadz Mim, supaya kita tidak menjadi orang yang paling jahat dan kita tahu tanda-tandanya supaya kita tidak menjadi orang paling jahat. Monggo Ustadz Mim. Baik, terima kasih Mbak Ayu dan terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, pagi hari ini senang sekali saya bisa kembali menyapa dan ikut menghantarkan pertemuan kita dengan Sang Surya di Masya pagi Allah. yang penuh ceria gitu ya. Alhamdulillah, Insya Allah. Dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan sapaan-sapaan yang baik, dengan pikiran-pikiran yang baik, dengan tanda-tanda yang menuntun kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan kita dari keburukan. Kawan, saya akan mengutip sebuah makalah ya, yang sekali lagi saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad. Begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wa dhurru bil muslimin. Dua hal yang tidak ada sesuatu pun melebihi jahatnya, yaitu orang yang menyekutukan Allah dan mendatangkan bahaya kepada kaum muslimin. Jadi kalau melihat dari makalah ini, saya jadi teringat kisah dari seorang tokoh nasional, baik, saya tidak menyebut namanya. Kemudian tokoh nasional ini bersahabat dengan salah seorang dubes ya, duta besar yang bertugas di Indonesia. Saking akrabnya, saking akrab ini tokoh kita sama tokoh internasional itu, baiklah orangnya ini, baik sekali. Ya tentu yang tokoh nasional ini seorang muslim, seorang mukmin yang baik ya, sangat dikenal kebaikannya. Kemudian sahabatnya ini ya kanthi agama lah ya. Ya, tapi orang sikapnya baik. Kemudian berpisah gitu, bertugas di Indonesia. Kemudian karena memang pada saat tokoh nasional ini dulu sekolah di negaranya, itu sempat diskusi, sempat bersama gitu ya. Sehingga ketika temannya dulu dia bertugas di Indonesia, ketemu dan akrab, dan luar biasa akrabnya. Sehingga bercerita beliau ini tentang kebaikannya, kedekatannya. Sampai-sampai suatu ketika beliau jadi pejabat penting di negaranya, dia berkunjung, tokoh nasional kita ini. Disambut mulai dari turun dari bandara, diantar kemanapun pergi, kemudian dijaga, diikuti, pokoknya
tidak boleh orang lain melayani dia, walaupun dia pejabat penting di negaranya. Kemudian beberapa tahun ketika ada perang di Timur Tengah di sebuah negara itu, ternyata dialah arsitek pembunuhnya, arsitek pembantainya, dan yang mengambil, yang menentukan ya dia itu. Betapa kecewanya. Dalangnya dia. Tokoh nasionalis ini sangat kecewa dengan tokoh tersebut. Saya sejak itu jadi ingat gitu bahwa inilah perbuatan orang yang tidak mengenal Tuhan itu ya. Aduh, sudah tidak ketulungan, dia bilang. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyembah selain Allah, itu kalau sudah berbuat jahat, itu tidak ada ukurannya, tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Sangat jahat, sangat jahat. Pokoknya jika orang itu mempertuhankan, menyembah kepada selain Allah, kemudian dia berbuat jahat, ketika dia berbuat jahat ya, maka perbuatan jahat itu bisa jadi bahkan, atau akan sangat mungkin tidak ada batasnya. Kenapa? Ya karena kalau sudah tidak menyembah Allah kan, dia tidak berpikir nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak ingat atau tidak yakin akan ada yaumul hisab, hari penghitungan. Tidak tahu lagi, tidak yakin lagi dengan adanya surga dan neraka, tempat dia dibalaskan semua amalannya. Sehingga apa yang mengendalikan dia? Aturan bisa dikelabui. Apalagi pengawasan. Pengawasan bisa ditutup-tutupi, bisa dimanipulasi, dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang syirik, ketika dia berbuat jahat, maka level kejahatannya itu ya sama lah. Ya seperti kalau kita sudah pernah membaca sejarah-sejarah dalam atau berita-berita ya, dalam banyak hal, dalam banyak peristiwa, dalam banyak bangsa. Ketika dia sudah tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya, sebagai tempat mula dan berpulangnya, maka level kejahatannya itu tidak akan ada batasnya. Sehingga nafsu-nafsu kebinatangan yang Allah sematkan dalam diri setiap manusia itu akan berubah menjadi kebengisan, kebiadaban, raja tega. Dan tidak bisa kita bayangkan orang kalau bisa jahat begitu. Nalar ya. Sudah tidak bisa kita terima dengan nalar kita. Perasaan kita apalagi. Mengapa begitu? Karena hilang imannya kepada Allah. Hilang keterikatannya menyembah kepada Allah. Hilang komitmennya bahwa Allah adalah Tuhannya. Yang pasti, sekali lagi yang pasti, akan bertanya dan meminta pertanggungjawaban atas apapun yang kita kerjakan. Jadi, kalau orang berbuat jahat tidak ingat sama Allah, ya kejahatannya tidak akan ada batasnya. Dan kalau kita lihat misalnya berita-berita yang sedang berkembang, lah yo salahe opo sih ono ibu-ibu gonceng anake wedok ditembak lho, Mbak. Ini baru contoh kecil ya, dibandingkan dengan kebiadaban, kebengisan yang lain-lainnya yang kita nggak bisa ceritakan di forum ini. Apa salah ya? Terus oleh piro kan itu ya? Oleh piro sih? Dibayar piro? Sampai dia dengan teganya membunuh seorang ibu di dekat anak perempuannya, coba. Ya kan ini Mbak ya kan ya, yang penembakan ketika ibu yang menjemput anak perempuannya itu, apapun masalahnya lah. Mengapa begitu? Karena pelakunya dalam konteks tinjauan kita tidak ingat bahwa dia adalah hambanya Allah, Tuhannya adalah Allah yang pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Maka menjadilah dia manusia yang paling jahat. Atau ini yang lebih jahat lagi, bagaimana mungkin orang itu tidak menyembah Allah? Loh, dia hidup, dia lahir, kemudian hidup, yang menanggung, yang menjaminkan Allah. Ya, sekali lagi, kita lahir, kemudian hidup. Siapa?
Hanya Allah yang menjamin dan menanggung kita. Lah kok kita nggak mau menyembah Allah? Wong kalau misalnya kita saja ini paling sudah nggak sebanding sebenarnya ya. Kita memberi sesuatu kepada orang dan orang itu misui kita misalnya. Terus muangkal toh Mbak ya. Itu nggak sebanding, saya kira nggak ada banding. Sementara Allah menciptakan alam raya begitu luar biasanya. Semua kenikmatan digelar di bumi ini. Entah siapapun dia bisa menikmati dengan leluasa. Gitu. Terus kemudian ia tidak menyembah Allah. Dia tidak berbakti kepada Allah. Itu berarti orang yang sudah yang paling jahat. Terus ditanggung, dijamin uripe toh. Malah wani, malah berani, malah menentang. Membantah. Mengabaikan. Menghinakan bahkan terhadap Allah. Itu paling jahat. Nah, yang kedua adalah yang membahayakan sesama manusia. Kalau contoh-contoh kita kemarin ketemu tok melenek ya. Yang ini lebih dari itu. Dengan kehadirannya atau dengan adanya terjadilah kekacauan. Terjadilah keributan. Pokoknya nek gak ribut berarti gak ono arek iku. Misalnya kan lho. Atau lebih dari itu, yang membuat orang terancam, terintimidasi, hidupnya dalam bahaya. Apa? Siapa ini? Ya orang yang suka menteror, orang yang suka membuat orang terancam, kan banyak sekali ya, berbagai macam bentuk ancaman. Ya beberapa waktu yang lalu sampai ada orang yang bunuh diri ya di dekat ini ya. Kenapa katanya diancam oleh terlilit pinjaman online misalnya gitu. Dia diteror oleh debt kolektornya misalnya begitu. Nah, praktik-praktik hidup bekerja bahkan atau atas nama apapun yang kemudian menciptakan rasa takut, orang merasa dalam bahaya, itu adalah perbuatan yang paling jahat. Itu perbuatan yang paling jahat. Ya, kita kan bisa merasakan bahaya ya kalau kita terancam ya, merasa terintimidasi, selalu dalam bahaya, diketing terus uripe misalnya gitu. Itu kan ya apa jadi sumpek wis. Sehingga membuat orang itu menjadi pikirannya buntu. Tidak punya harapan. Perbuatan-perbuatan seperti inilah yang disebut oleh makalah ini terkategorikan sebagai orang yang paling jahat. Ya. Ada anggapan itu gini Ustadz, kenapa ya orang baik itu kok meninggal gitu ya Ustadz. Nah, orang-orang jahat ini loh kok masih banyak. Itu seperti apa Ustadz? Apakah itu orang jahat itu jadi ujian kita atau diberi kesempatan untuk bertaubat atau bagaimana Ustadz? Iya, memang tinjauannya tidak bisa sepihak ya Mbak Ayu ya. Bagi kita ya yang memandang dia jahat itu ya. Berarti kita kan orang lainnya ya, kita orang lainnya. Jadi saya atau kita menasihati atau berpihak kepada korbannya kan itu ya. Ya kepada korbannya. Kalau ketika kita berbicara dengan korbannya, kemudian kita akan mengatakan kepada saudara-saudara kita itu, apa yang sebaiknya, pandangan apa yang sebaiknya kita pilih ketika melihat orang seperti itu. Memang hidup mati setiap kita pasti bukan wilayah kita. Itu kan prinsip yang pertama harus kita pegangi. Sekali lagi, hidup mati setiap orang di luar jangkauan kita. Lalu saat itu kalau ada orang membunuh kan juga bisa mati, iya. Dia berhasil membunuh itu kan pasti juga di luar jangkauan kita, misalnya begitu. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama ketika kita meyakini bahwa hidup dan mati itu adalah hanya semata-mata kekuasaan mutlaknya Allah, maka sesungguhnya langkah pertama telah berhasil kita lakukan. Bahwa ketika kita melihat orang berbuat buruk, bahkan berbuat jahat, sementara kita tidak mampu untuk mencegahnya, kemudian kita berpandangan bahwa semua ini adalah kekuasaan Allah,
maka sesungguhnya kita telah memperoleh satu langkah berhasil, yaitu menenangkan diri sendiri. Karena ada doanya kan, Nabi juga mengajarkan doa kepada kita kan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa membahayakan hidup kita kecuali izinnya Allah. Membuat kita celaka, membuat kita untung, membahayakan kita, menjerumuskan kita. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izinnya Allah. Nah, ketika sampai pada titik itu, maka akan timbul nanti keberanian kita untuk melangkah atau mengambil langkah dalam usaha menyelesaikan apa yang menjadi persoalan hidup kita, tanpa terbebani. Ini sikap yang akan muncul, tanpa terbebani oleh bayang-bayang rasa takut yang dibawa oleh orang itu tadi. Ya, orang jahat. Itu ya. Ustaz. Kenapa? Kita punya Allah. Kita punya Allah. Sehingga kalau dia mau mencelakakan kita, Allah akan melindungi kita. Sehingga kita tidak punya keraguan sedikit pun atau menjadi punya keyakinan ya untuk mengambil suatu langkah, satu jalan atau usaha untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Karena rasa takut kepada sesama manusia itu sebuah penghalang yang berat bagi kita untuk mengambil suatu langkah. Mengambil saja loh ya, apalagi nanti lancar, sukses ya, itu langkah berikutnya. Mengambil sih sudah tidak berani kita, karena sudah dibayang-bayangi oleh rasa takut yang sengaja ditimbulkan oleh orang yang jahat tadi itu. Maka saran saya kepada kawan-kawan yang berada di posisi yang kedua itu ya, yang seolah-olah membenarkan dia melakukan intimidasi, kemudian pengancaman kepada orang lain, hentikan. Itu tidak akan membahagiakan hidup Anda. Tidak akan. Mungkin hanya akan menutupi saat ini, tapi untuk saat yang akan datang tidak ada keuntungan apapun yang dapat kita nikmati dalam hidup ini. Apalagi sudah mati loh ya, dalam hidup. Semoga yang pendek ini bermanfaat, Pak Ayu. Amin, insya Allah, Ustadz. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita terhindar dari sikap-sikap orang yang paling jahat tadi, Ustadz ya. Syirik dan kemudian membahayakan hidup orang lain, janganlah ya. Insya Allah. Baik, Ustadz Mim, terima kasih sudah diingatkan kembali di program Dialog Fajar pagi ini. Terima kasih kawan, saya Fitriana Ayu dan Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.